Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Mbak, Baik. dengan DIAD. Oke, saya presentasikan sebentar, nanti mungkin jika ada yang kurang jelas kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Program Fast Track S1 S2 Akuntansi tahun 2022 ini sudah sesuai dengan peraturan atau dasar hukumnya, Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2019 serta nomor 39 tahun 2019. Latar belakangnya kita punya banyak mahasiswa berpotensi dan berprestasi, dan kita ingin memfasilitasi mereka yang seperti itu berpotensi dan berprestasi untuk melakukan program fast track dengan mempercepat jalur kelulusan dari S1 ke S2. Tujuannya adalah menjaring calon mahasiswa S2 yang unggul, karena untuk mendaftarkan program ini, mendaftar di program ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian memberikan efisiensi waktu belajar yang biasanya ditempuh 6 tahun bisa menjadi 5 tahun saja. Kemudian menyelaraskan pendidikan sarjana yang telah diterima dan meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi pada akhirnya. Keunggulan dari program ini adalah dapat diselesaikan, atau program ini adalah program 5 tahun untuk bisa lulus S1 dan S2. Kemudian pada semester 1 mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan S1-nya semester 7 dan S2-nya semester 1. Jadi akan bareng gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman akan kuliah S1 S2 dalam satu semester. Seperti itu. Adapun di semester kedua, mahasiswanya akan menempuh semester 8 di S1 dan semester 2 di S2. Tentu saja, misalnya teman-teman sudah lulus di semester 7, semester 8 ini tinggal kuliah S2-nya saja. Gitu. Beban studi yang kurang lebih akan teman-teman tempuh. Jadi ini adalah skema secara umum ya, ini tidak sama mungkin di setiap prodi. Jadi ini secara umum akan seperti ini. Di semester 6 dan 7, teman-teman akan mengambil mata kuliah di S1 dan S2 secara bersama-sama, tapi tidak boleh lebih dari 24 SKS. Itu ya. Misalnya teman-teman di S1 masih ada 10 SKS, kemudian di S2 nanti ada 15 SKS, kan jadinya 25. Nah, itu enggak boleh. Ya, maksimal adalah 24. Lalu tahunya dari mana, Bu? S2 ini saya harus menempuh berapa? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Persyaratan bagi teman-teman yang mau mendaftar fast track, yaitu syarat utama IPK minimal 3,25. Ini kalau sesuai dengan peraturan rektor. Kemudian SKS kumulatifnya 132 di semester ke-6 dan sudah menempuh KKN. Oke, teman-teman, sudah menempuh KKN. Dengan ILPT-nya adalah 475. Seperti itu. Syarat pendukung, ya memiliki motivasi, memiliki pengalaman riset, karena nanti kan harus publikasi ya teman-teman ya, dan juga peluang keberhasilan studi. Teman-teman harus punya target nih sebenarnya. Kalau saya mau daftar, berarti saya harus bisa menyelesaikan. Seperti itu. Ketentuan pesertanya, kalau teman-teman sudah diterima, maka mahasiswa wajib menyelesaikan semua persyaratan yudisium paling lambat pada akhir semester 8. Jadi teman-teman S1-nya harus selesai maksimal semester 8. Oke. Dan program S2 wajib menyelesaikan semester 1 dan 2 dengan IPK minimal 3,5 dan nilai minimal B untuk setiap mata kuliah. Ini kalau teman-teman sudah masuk ke programnya, ada ketentuan ini. Harus lulus 8 semester S1-nya, dan pada saat itu IPK S2 itu minimal 3,5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan 1 dan 2 akan dibatalkan keikutsertaannya pada program fast track. Terkait poin ini, terhadap mata kuliah prodi S2 yang sudah berhasil ditempuh, maka mahasiswa bersangkutan akan mendapatkan surat keterangan
yang berisi daftar mata kuliah dan SKS yang telah diperoleh. Kemudian jika mahasiswa melanjutkan program S2, maka dapat melanjutkan dengan menempuh jalur reguler dengan ketentuan dan mekanisme tertentu. Gitu. Aspek administrasinya, mahasiswa masih menggunakan NIM S1 sampai dengan lulus S1 dengan penambahan fasilitas khusus yang ada di cyber untuk program percepatan sarjana magister fast track. Karena teman-teman sampai semester 7 misalnya belum skripsi, belum selesai, masih belum lulus S1-nya, maka menggunakan NIM S1, tapi di cybernya itu ada mata kuliah S1 dan S2. Seperti itu. Mahasiswa dapat memperoleh mata kuliah S2 yang telah ditentukan dan mendapatkan NIM S2 setelah lulus program S1. Yang ketiga, mahasiswa membayar SOP S2 sejak bergabung dengan program Fast Track di semester 7 tanpa bayar SOP S1. Selanjutnya, setelah menyelesaikan S1 dan tinggal mengikuti S2, ya bayarnya dilanjutkan S2. Gitu, ya. Misalnya teman-teman sudah memutuskan mau join, mau ikut program ini, maka semester depan sudah bayar SOP-nya S2, teman-teman. Gitu, kurang lebih ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa program Fast Track tidak membayar SP3 program S2. Ini berlaku bagi program Fast Track saja, karena kalau reguler, mereka harus bayar SP3 saat mendaftar, saat diterima gitu. Sehingga salah satu yang hemat di sini, salah satu keuntungan dari mengikuti program Fast Track adalah tidak perlu membayar SP3. Oh, maaf, ini seleksi 2022 ya, teman-teman. Untuk seleksinya tahapannya adalah ada sosialisasi, kemudian pengumpulan berkas, pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian wawancara, dan pengumuman akhir. Jadi sekarang ini kita sosialisasi, teman-teman setelah ini akan kami kasih tahu dokumen apa yang perlu di-submit, itu ya. Kemudian teman-teman segera lengkapi jika memang mau untuk mendaftar. Kemudian nanti ada seleksi hasil administrasinya berapa, baru teman-teman nanti akan masuk ke tahap wawancara. Gitu. Apa saja ini adalah timeline-nya. Batas akhir penyerahan berkas tanggal 12 Juni. Sementara ini tanggal 12 Juni ya, teman-teman. Silakan disiapkan, bisa membuka link ini. Link ini sudah ada isi ya, maksudnya teman-teman tinggal ngisi saja sebenarnya. Yang perlu disiapkan adalah surat pernyataan bermaterai, ini bisa di-download pada link berikut. Kemudian KHS semester 5, karena semester 6 kan belum selesai. Kemudian KRS semester 6, sertifikat ILPT, dan juga CV. Oke. Ini semua dilengkapi, disiapkan dulu sebelum mendaftar. Kalau sudah, silakan masuk ke link berikut. Kemudian akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini nanti akan kami beritahu selanjutnya. Untuk wawancara juga nanti akan kami kabari berikutnya. Komponen penilaian dalam wawancara adalah sebagai berikut, teman-teman. Mungkin bisa disiapkan ya. Salah satunya dalam motivasi, kenapa kok pengen ikut fast track dan sebagainya. Kemampuan bidang ilmu, IPK-nya akan kami lihat juga, bahasa Inggris juga, prestasi akademik dan non-akademik, kemampuan penelitian, potensi keberlanjutan studi. Nah, sekarang kita ke struktur mata kuliah, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belum kebayang maksudnya apa sih Bu kuliah S1, S2, jadi ceritanya gini, di kurikulumnya teman-teman kan masih ini ya, semester 7, 5 SKS. Yang isinya adalah agama 2 dan mata kuliah pilihan. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau ikut program ini, berarti teman-teman akan ambil 5 SKS ini, ditambah dengan mata kuliah semester 1-nya S2, yang ada 14 SKS ini. Oke, sehingga teman-teman pada semester 7 akan mengambil 19 SKS. Paham ya? Dan di semester 8 akan ngambil 24 SKS. 9 ditambah 15. Tapi teman-teman, selama ini sudah banyak
yang semester 6 itu tinggal skripsi. Gitu ya. Semester 6 sudah tinggal skripsi, semester 7 tinggal skripsi, sehingga di semester 7 ini ada 6. Oke. Dan di semester satunya S2 itu 14. Sehingga pada semester 7 mereka ngambil 20 SKS. Setelah itu semester 8 mereka sudah lunas S1-nya, berarti dia sudah tidak istilahnya sudah tidak kuliah S1, sudah pakai NIM S2, tinggal ngambil 15 SKS di S2. Gitu. Ya. Untuk lebih gampang membayangkannya, ini adalah struktur bagaimana struktur mata kuliahnya. Di S1 5 SKS, di S2 14 SKS, jadi 19. Di semester 2 fast track itu 24. Semester 3 6, semester 4-nya 7. Jadinya beban SKS pada saat fast track adalah 56 SKS. 42 punyanya S2 dan 14 punyanya S1. Gitu. Ya, sehingga teman-teman mulai sekarang coba direnungkan kira-kira semester depan masih sisa mata kuliah apa. Pokoknya kalau ditambahkan itu tidak lebih dari 24 SKS kalau mau ambil fast track. Itu ya. Nah, di S2 teman-teman ada konsentrasi atau peminatan. Jadi setelah di semester 3 ini Pak ya, atau di semester 2 Pak? Di semester 2. Oke, di semester 2 itu teman-teman akan ada peminatan ini. Kalau di S1 kan nggak ada ya konsentrasi ya. Nah, di S2 ini sudah ada konsentrasi, teman-teman bisa fokus ke salah satu dari peminatan ini. Itu. Nanti untuk mata kuliahnya bisa dibahas nanti setelah teman-teman terjun ke S2. Itu ya. Berikut adalah mata kuliah di semester 1-nya S2. Tadi sudah saya singgung, ada 14 SKS. Semester 2 ada 15, semester 3 ini mata kuliah pilihan 6 SKS, dan semester 4 ada 7 SKS. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa sebenarnya kita boleh ambil satu semester itu kan 24 SKS ya teman-teman. Nah, maka itu ada kemungkinan sekali, itu besar kemungkinannya teman-teman itu bisa ngambil tesis di semester ketiga. Karena di sini cuma 6 SKS. Di sini 7 SKS. Sehingga, di semester 3 ini teman-teman bisa ngambil 13 SKS dan selesai. Selesai, S2-nya sudah selesai. Maksudnya apa? Sehingga sebenarnya fast track ini kalau dilakukan juga bisa membuat teman-teman lulus S1, S2 4,5 tahun, teman-teman. Gitu ya, Pak ya? Lebih hemat lagi. Awalnya dari 6 tahun jadi 5 tahun secara normal, secara abnormal, teman-teman juga bisa lulus dalam 4,5 tahun, S1 dan S2. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Gitu. Nah, sehingga terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Mungkin Pak Damai ada mau tambah, Pak? Oke, makasih Bu Alvin. Jadi kan ada beberapa poin yang bisa saya tekankan. Yang pertama, tadi dengan program fast track merupakan peluang sangat baik gitu ya untuk Anda semua ya, yang memang berminat untuk mengambil S2. Kenapa? Karena pertama tadi bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi tadi Bu Alvin menjelaskan di semester 7-8 Anda itu sama dengan semester 1 dan 2 di S2 ya. Dan kemudian nanti semester 3-4 di S2 itu baru setelah Anda lulus dari S1 ya. Dan tadi seperti Bu Alvin sampaikan, sebenarnya kalau tadi Anda rajin gitu ya, S2 itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 semester. Sehingga nanti semester 7-8 ya, S1 itu semester 1-2 ya, di S2, dan semester 3 ini Anda sudah tesis gitu ya, sudah menyelesaikan tesis. Yang tadi sangat cepat sekali waktunya, hanya 4,5 tahun gitu ya, 4,5 tahun Anda bisa dapat S1 gitu ya, dan juga dapat S2 gitu. Bisa dapat S2 sekali. Dan dalam waktu tidak lama juga program S2 di UNAR ya, di FEB UNAR juga akan memiliki double degree di Bu Alvin ya. Kita prediksi mungkin semester depan sudah akan ditawarkan program double degree ke Taiwan gitu ya. Sehingga nanti gelarnya bukan hanya magister akuntansi, tapi magister akuntansi plus MBA gitu, plus Master of Business Administration. Dan juga
biaya ke Taiwan itu relatif, menurut saya relatif kompetitif gitu ya, relatif kompetitif dibandingkan kemudian ke yang lain, sehingga tadi menurut saya bisa lulus 4,5 tahun gitu ya. Kalau double degree mungkin tidak bisa 4,5 Ibu ya, harus karena di Taiwannya 2 tahun kan, di Taiwan 1 tahun, sehingga 2 semester ya, sehingga mungkin 5 tahun, tapi gelarnya nanti 3 gitu ya. Sarjana ekonomi, kemudian magister akuntansi dan MBA gitu ya. Jadi bekal untuk bersaing gitu di dunia kerja itu akan menjadi sangat luar biasa gitu kan. Artian saya meyakini nanti Anda memiliki keunggulan kompetitif gitu yang mungkin sangat sedikit pesaingnya gitu ya, untuk bersaing dengan Anda. Jadi pertama itu dari waktu kelebihannya. Kemudian yang kedua dari segi biaya, tadi Bu Alvin juga menyampaikan kalau Anda mengikuti fast track ini Anda tidak perlu membayar SP3 tadi. SP3, S2 itu kalau saya tidak salah ya 10 juta gitu. Artinya itu di skip gitu ya. Anda tidak perlu membayar. Anda sudah hemat biaya lagi. Dan tadi kan sebenarnya biayanya sangat, Anda bayangkan Anda hanya membayar biaya SOP S2 gitu ya. Tapi kuliahnya S1 dan S2. Jadi bayar 1 dapat 2 gitu ya. Buy one get 2 ya, Bu Alvin. Sehingga ini sangat menarik ya, dan menurut saya sangat perlu untuk dipertimbangkan juga ya, untuk Anda ambil kalau memang Anda tadi merasa oke ini Anda punya passion atau punya interest gitu ya terkait dengan program ini. Oke, itu dari saya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman atau ada Bu Lina di sini, ada yang mau disampaikan? Apa sudah jelas nih penjelasannya dari kami? Silakan. Selamat sore Bu Alfi. Selamat sore Ibu. Iya, saya boleh tanya sesuatu ya Bu? Oke. Ini begini, ini kan saya lihat ya di semester di S2-nya itu semester 2 dan 3 itu kan SKS-nya sedikit sekali ya Bu ya, cuma 6 ya? Iya. 6 sama 7 itu semester 3 itu Pak. Semester 3, 4 Bu. Semester 2-nya berapa ya? Semester 2-nya 15, maaf. 15 ya. Itu kalau misalkan ya, ini saya kan nggak ngerti ya S2 itu pelajarannya seperti apa ya. Kalau misalkan itu semua setiap semester diambil 24 gitu, apakah mungkin ya? Ya, silakan apakah Pak. Mungkin dimampirkan lagi jadi semester 2 semester gitu? Ya, terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Jadi program kurikulum di S2 ini sudah kita desain agar mahasiswa ini mampu untuk menyelesaikan dengan baik ya Bu Lina. Artinya secara normal gitu, umumnya memang di S2 itu tidak ada yang SKS-nya 24 Bu Lina, seperti di S1 gitu. Kenapa? Karena memang beban belajarnya itu lebih, meskipun SKS-nya sama gitu Bu ya, tapi beban belajar itu lebih berat gitu dibandingkan yang S1 gitu. Ya karena memang namanya levelnya lebih tinggi Bu ya, sehingga kemudian malam aja ya Pak? Kuliahnya pagi Bu, kalau yang untuk fast track ini wajib pagi Bu. Jadi kita punya kelas pagi. Gimana Bu Lina? Oh, kelas pagi ada ya? Kelas pagi ada ya Pak? Iya ada, memang kita punya kelas pagi untuk S2 ini. Jadi kelas pagi, kalau Bu Lina lihat di sini di semester 1 kan 14 SKS ya Bu. Sengaja kenapa 14? Biar pertama ini penyesuaian dulu Bu Lina, biar mahasiswa itu tidak kaget gitu ya ketika melihat beban belajar di S2. Kemudian di semester 2 ini 15 ya. Di semester 3 ini seperti yang Bu Alvin sampaikan tadi, kalau mahasiswa itu memang mampu gitu ya, di yang tadi aja Bu Alvin. Kalau mahasiswa itu memang mampu gitu ya, maka di semester 3 ini bisa 6+7 sekaligus diambil. Jadi 6 SKS ditambah 7, jadi 13 gitu ya. 13 SKS diambil di semester 3. Sehingga tadi yang Bu Alvin sampaikan, jadi hanya 3 semester gitu ya, 3 semester selesai. Artinya nanti S1 plus S2-nya itu 4,5 tahun Bu Lina. Iya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, sudah menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ricci, ada yang mau disampaikan Ricci? Silakan Ricci.
Garis. Iya Bu, mungkin Gimana? saya mendengarkan presentasi terlebih dahulu sampai selesai, mungkin Bu. Oke. Saya juga pelajari. Soalnya dari awal saya lihat kakak tingkat saya yang ikut fast track itu beliau berkata kalau program fast track ini sangat mendukung dan sangat ini Bu, sangat sangat bagus begitu. Yes. Oke, makasih Ricci. Ada lagi teman-teman yang kurang jelas dari penjelasan kami? Ibu, saya mau tanya lagi. Oke. Untuk uang kuliahnya S2 itu berapa ya, Bu, saat ini? Oke, Bapak ada bocoran, Pak? Saya coba buka ini ya. PPMB ya, Pak ya? Kita cek nanti di PPMB itu. Ya. Kalau saya tidak salah itu, daripada salah, cek dulu. Iya, bentar ya Bu ya. Jadi untuk master, oke, ini saya sudah Ya, ada di akuntansi. PPMB sebenarnya, Ya. Ibu. Jadi nanti Ibu bisa lihat-lihat. Ini Pak ya? Ya, 10 ya. UKS-nya ya, UKS-nya 8,5. Jadi istilahnya SPP-nya kan itu ya. Ini, yang ini Pak ya? UKS ya, uang kuliah semester ya. Okay. Uang kuliah semester itu 8,5 Bu. 8,5 ya? Iya. Akuntansi bawah lagi. Itu accounting 8,5. Dan ini tadi yang fast track itu free untuk apa namanya? Uang pangkal ya? Ya, bukan UKA-nya ya, uang kuliah awal itu tidak bayar. Oh ya, uang kuliah awal. Jadi itu ya itu tidak dibayar gitu. Sehingga sudah hemat 10 sendiri nih. Oh, UKA-nya 10 ya? Ya, dan itu tidak perlu bayar gitu. Artinya UKA itu tidak perlu dibayar kalau fast track ya. Hanya membayar yang 8,5. 8,5. Baik, Pak. Juga matrikulasi ya, Pak ya? Ya, matrikulasi. Ada matrikulasi. Tidak ada matrikulasi. Tidak ada matrikulasi untuk fast track. Ini Bu, jadi kalau yang reguler, yang normal itu ada UKS, ada UKA, ada matrikulasi. Matrikulasi itu sebelum kuliah dimulai, itu mereka kuliah duluan, Bu. Penyamarataan itu ya, Mas? Iya, betul. Nah, itu 8,5 untuk UKS-nya, UKA-nya 10, matrikulasinya 4. Nah, kalau ikut fast track itu yang 14 ini tidak perlu, karena mereka tidak perlu mengikuti matrikulasi, juga tidak dibebaskan biaya UKA, sehingga langsung bayarnya UKS saja untuk per semester. Jadi hemat 14 juta ya? Terus hemat waktu juga ya? Betul. Ya, jadi 8,5 itu bayar untuk S2 dan S1 loh Bu. Iya. Iya, tahu ya, kan? Ya. Jadi kan istilahnya semester depan bayarnya cuma 8,5 itu aja. Iya, betul ya, Bu. Betul. Betul. Itu Bu ceritanya Bu. Iya, ya begitu. Itu boleh tanya lagi nih? Iya, sila Ibu. Itu yang tadi itu Bu, yang ada apa? Jurusan-jurusannya ya, ada matematika, akuntansi. Oh, konsentrasi Bu ya? Ya. Siap. Nggih. Itu kan sebelahnya ada yang akuntansi keuangan, kan ada akuntansi pemerintahan. Itu maksudnya gimana ya? Oh, garis itu maksudnya. Oh, garis. Enggak, ini bukan. Ini template Bu, maaf Bu. Oh, jadi konsentrasinya ada apa aja? Ada 6 ya. Ada 6. Oh, 6 itu. Iya. Kira keuangan ada hubungan apa sama akuntansi pemerintahan? Tidak, ini garis. Bukan Bu, garis template-nya PowerPoint. Ada 6 ya semuanya. 6, betul. Oke Bu, baik. Makasih Bu, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Semoga membantu mencerahkan. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini dari di chat ada pertanyaan. Sama dengan PPAK, Pak? Berbeda ya, Brian. Saya minta Brian atau Richie? Kalau PPAK, Richie ya. Kalau PPAK itu kan program profesi ya, Richie ya. Program profesi 1 tahun ya. Cuman dia kan tidak setara S2 sebenarnya kan. Jadi bukan dia program profesi gitu kalau Richie. Kemudian mau ambil CA gitu, Charter of Accountants gitu ya. Kemudian ke PPAK gitu. Sedangkan magister akuntansi ini tadi ke level S2 yang gelarnya adalah magister.
magister akuntansi ya. Jadi kalau PPAK itu ya tidak ada gelarnya gitu, Iya. karena dia memang program profesi. Gitu. Jadi tidak ada gelarnya. Nanti kalau mau dapat sertifikasi, nah kalau PPAK itu ada sertifikasi namanya harus ikut ujian, kemudian ujian yang diadakan oleh asosiasi profesi gitu ya. Yep. Jelas ya Pak? Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, izin bertanya kedua, untuk uang kuliahnya yang per semester itu apakah bisa dicicil Pak? Oke. Bisa cicil nggak Bu Alvin? Perlu konsul-konsul itu Pak ya? Ya, jadi kalau untuk masalah bisa atau tidak, saya dan Pak Alvin tidak punya wewenang di situ ya, Brian. Karena masalah keuangan itu semuanya ada di Direktorat Keuangan ya. Apakah bisa atau tidak yang pasti ya dari kita nanti akan misalnya ada apa namanya pengajuan gitu ya, pengajuan untuk mencicil ya kita ajukan gitu ya, Brian. Tapi masalah apakah disetujui atau tidak itu di luar wewenang gitu dari saya maupun dari Bu Alvin. Karena ada wewenangnya ada di Direktur Keuangan ya. Gitu. Oh, baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi saya kan semester 6 Pak, dan saya sudah ambil saya sudah ambil skripsi di semester ini Pak. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kapan ya Pak kalau kita tahu Pak? Ketinggalan ya. Iya Pak, mohon maaf tadi saya ketinggalan doanya. Ya, ini ya. Jadi kita tunggu berkas-berkasnya sampai tanggal 12 Juni. Yang perlu dilampirkan adalah yang disiapkan ini, teman-teman bisa daftarnya di link berikut. Gitu. Linknya bisa di copy di chat mungkin ya. Oh ya, siap. Betul-betul. Mungkin nanti bisa, apakah diizinkan saya meminta PPT-nya Bu? Boleh saja sih. Ya, ini. Baik, terima kasih Bu. Ya. Untuk Nah, ini dilanjutkan Dedi ya, tentang batas ini Pak, pengumpulannya Pak, karena ILPT-nya belum nyampe ya Dedi ya? Belum nyampe atau sudah expired Dedi? Ded? mungkin bisa kasus dua-duanya Bu. Kasusnya LPT yang expired dan kasus keduanya LPT-nya di bawah ini Bu, di bawah skor Bu. Mungkin bagaimana Bu? Gimana Pak? Ya mungkin selain LPT ada alternatif lain ya Bu Alvin ya, sementara gitu untuk bukti untuk bukti kemampuan bahasa Inggris tadi itu. Apa itu DET? Dicoba saja enggak apa-apa. Diajukan maksudnya, diajukan saja untuk. Ini UNAIR siapa ini Bu? Iya. Yani. Siapa? UNAIR siapa ini UNAIR? DET itu apa ya? Saya malah baru dengar. Bukan ini kan ya, bukan TOEFL-nya Mandarin kan ya? TOEFL Mandarin. Ini siapa nih yang menjawab DET nih? Oh, Rahul ya. Itu ya Rahul ya. Dan teman-teman semuanya, dicoba dulu yang punya apa, nanti bisa kami rundingkan, tapi untuk kelulusan tetap harus ILPT yang tesnya di kampus ya teman-teman ya. Itu sudah jadi syarat baik S1 maupun S2 untuk lulus menjadi sarjana maupun magisternya gitu. Ya. Oke. Jadi sampai tanggal 12 itu apa yang ada dulu gitu ya Bu? Apa yang ada dulu. Rasanya yang perlu persiapan memang ILPT Pak ya. Kalau KHS, KRS kan sudah sedia semuanya. Jadi untuk sertifikat ILPT diserahkan dulu yang ada. Ya diusahakan moga-moga sih sudah nyampe batas minimal ya. Nggak tinggi kok teman-teman. Nggak tinggi. Ya segitulah pokoknya lah ya. Cek mana tadi. Nah ini. Seperti ini. 75 ya. 475. Kemudian pastikan SKS-nya yang sudah teman-teman tempuh adalah minimal 132. Karena kalau kurang dari ini teman-teman, itu nanti bisa satu semester lebih dari 24 SKS. Ya, jadi itu akan cukup menyulitkan mungkin teman-teman dalam belajar. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Cukup jelas, teman-teman? Cukup, Bu. Cukup. Yang lain? Kayaknya habis kuliah ya, baru gabung ya ini ya. Tiba-tiba saya lihat kok banyak sekarang. Iya, Bu. Baru saya kirim juga. Mohon maaf ya, Bu. Oke. Nggak perlu diulang kan ya? Ini saya record, teman-teman. Nanti mungkin nanti malam atau besok bisa ditonton, ditonton di Instagramnya akuntansi. Disimak kembali ke Pak. Ya, disimak kembali. Betul. Betul, Pak. Beserta pertanyaan-pertanyaannya tadi macam-macam dan memang mungkin teman-teman perlu tahu sehingga ya silakan menyimak kembali recordingnya gitu. Yang baru datang gimana? Saya kasih lihat ini aja ya, teman-teman ya. Saya kasih lihat deadline-nya untuk ini. Dan tolong yang sudah dapat link-nya bisa di-share ke teman-teman untuk daftar PSEK-nya programnya. Bu, mohon maaf memotong, Bu, izin bertanya, Bu. Untuk ini mungkin saya ambil yang base plan-nya mungkin ya, Bu. Untuk hasil seleksi administrasi ini apakah ada kuotanya ya, Bu ya? Waktu sampai ke tahap wawancara ini apakah ada kuotanya, Bu? Ada tidak, Pak? Ada Brian. Dari administrasi, Pak? Ada ya? Sejak dari administrasi ya, Pak? Kalau administrasi enggak ya. Nanti kan ini beberapa tahap ya Brian ya. Beberapa tahap. Kalau untuk pendaftaran sih bebas gitu ya. Tapi nanti yang akan diterima pasti tidak sebanyak yang mendaftar gitu ya. Karena juga di Maksi kita punya batasan jumlah mahasiswa maksimal ya Brian. Setiap semesternya gitu. Dan sebenarnya di program Maksi ini tiap kita buka pendaftaran itu selalu yang daftar melebihi kuota ya, sehingga sebagian kita ambil kuota itu kita alokasikan untuk fast track ini, sehingga juga fast tracknya tidak bisa banyak gitu ya mahasiswanya yang ikut. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Ya. Itu. Kalau dari seleksi administrasi ya nggak ada kuota, tapi nanti kan ada disaring dari wawancara, kemudian ada rapat lagi. Setelah wawancara, kita akan dapatkan lagi hasilnya dengan ini Bapak Ibu Wadek dan juga dekanat lah istilahnya gitu. Nanti baru diumumkan beserta dengan SK-nya, gitu teman-teman. Oke. Ya, ada lagi? Cukup jelas? Sepertinya cukup jelas, rekan-rekan. Oke, kalau ada yang kurang jelas bisa tanya Brian Ritchie ya. Ya, silakan kontak Bu Alvin atau saya gitu ya. Bisa kontak kami. Kami ada ya sudah tahu kontaknya kami, jadi silakan bisa kontak-kontakan karena mungkin lebih rinci lagi Bu mata kuliahnya apa aja ya Pak, ke Bapak juga karena kan teman-teman belum tahu ya isinya S2 ini apa saja, terus bentukannya seperti apa, dan ini kan ada di dalamnya ada mata kuliah banyak banget gitu macamnya yang teman-teman bisa pilih, sehingga saya nanti maunya konsentrasi apa, saya mau selaraskan sama skripsi saya Bu, misalnya gitu, kan bisa diskusi dengan kami. Itu ya. Oke. Cukup? Cukup ya. Baik. Jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, kami akhiri sampai di sini. Bapak ada tambahan sebelum kita akhiri, Pak? Cukup, Pak Alvin. Terima kasih Pak Damai dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Ada Bu Yani juga. Selamat sore, Bu. Ya, baik. Juga Bu Lina, terima kasih sudah menggantikan ini ya, putrinya karena sedang kelas rupanya. Semoga informasi kami bisa ini Bu ya, menambah semangat untuk mengikuti program. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore. Sehat selalu, bahagia selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.